Siaga perang militer Taiwan bentengi pulau terbesar di Laut Cina Selatan, Bendung Cina. Taiwan, media lokal melaporkan Menteri Pertahanan Chiu Kuo-cheng mengatakan kepada parlemen pada 17 Maret lalu jika Cina mampu menyerang dan dia ingin Pulau Taiping selalu siap setiap saat. Dia mengacu pada pulau yang berpenduduk jarak di Kepulauan Spratly 1.500 km barat daya Taiwan yang disengketakan oleh 5 pemerintah lain termasuk Cina. Itu jelas menandakan bahwa Taipei prihatin dan menanggapi ambisi, pernyataan dan tindakan Cina, menegaskan kembali bahwa Beijing sungguh-sungguh bermaksud merebut pulau itu, kata Fabrizio Bozzato, peneliti senior di Ocean Policy Research Institute, Sasakawa Peace Foundation yang berbasis di Tokyo. Cina membuat Taiwan khawatir sejak pertengahan 2020 karena mengerahkan pesawat militer hampir setiap hari ke sudut zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Pada Jumat, Kementerian Pertahanan melihat 20 pesawat, jumlah yang sangat tinggi. Cina telah menambah hangar dan sistem radar di 7 pulau kecil miliknya di rantai Kepulauan Spratly dalam dekade terakhir. Menurut beberapa analis Pulau Taiping, pos terdepan yang juga dikenal sebagai Itu Aba akan lebih mudah diambil Cina dibandingkan dengan Taiwan karena luasnya hanya 46 hektar. Bentuk lahan tropis itu mendukung jalur udara, dermaga dan rumah sakit kecil. Organisasi penelitian Council on Foreign Affairs dalam laporan khusus bulan lalu mengatakan, untuk membuat tegang dan menguras awak udara dan pelaut Taiwan dan memperburuk warga Taiwan, Cina dapat menunjukkan kekuatannya dengan menyerang satu atau beberapa pulau lepas pantai yang dikuasai Taiwan termasuk Taiping. Pemerintah Cina mengklaim Taiwan yang berpemerintahan sendiri sebagai bagian wilayahnya. Masalah sisa dari perang saudara tahun 1940-an dan tidak mengesampingkan penggunaan militer untuk menyatukan kedua pihak. Cina tetap bersikukuh bahwa Taiwan bagian dari wilayahnya. Kondisi ini membuat kawasan tersebut makin tegang dan diambang perang. Amerika Serikat kini mulai khawatir akan nasib sekutunya Taiwan yang kini terasa semakin mendekati ancaman Cina. Bahkan petinggi militer Amerika Serikat baru-baru ini memperingatkan terjadinya agresi militer ke Taiwan dalam waktu dekat. Konflik antara Cina dan Taiwan diperkirakan akan memuncak dalam waktu dekat. Admiral Angkatan Laut Amerika Serikat baru-baru ini mengatakan bahwa agresi militer Cina ke Taiwan akan terjadi lebih cepat dari dugaan. Admiral Johan Aquilino memperingatkan pada hari Selasa, 23 Maret 2021, bahwa ancaman agresi Cina terhadap Taiwan mungkin lebih dekat dari yang diperkirakan. Pejabat militer Amerika Serikat yang kabarnya akan memimpin Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat ini juga menekankan bahwa hal tersebut akan menjadi tantangan bagi aliansi Amerika Serikat-Jepang dalam mengontrol keamanan regional. Pendapat saya adalah masalah agresi ini lebih dekat dari yang diperkirakan banyak pihak dan kita harus bersiap, ungkap Aquilino, Komandan Armada Pasifik Amerika Serikat, dikutip dari Kyodo.
Berbicara di hadapan Komite Senat untuk Angkatan Bersenjata, Aquilino memang tidak menyebutkan secara pasti kapan agresi militer akan terjadi. Namun menurutnya saat ini Cina sudah memiliki kemampuan yang lebih dari cukup untuk menyerang Taiwan. Pecahnya agresi Cina terhadap Taiwan sebelumnya juga telah disampaikan oleh Admiral Philip Davidson, mantan pemimpin Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat awal bulan ini. Davidson menyinggung kemungkinan agresi tersebut akan terjadi dalam 6 tahun ke depan. Pernyataan ini juga ia sampaikan di hadapan Komite Senat yang sama. Dikutip dari Kyodo, Aquilino menolak untuk mempertimbangkan penilaian Davidson, termasuk mengenai perkiraan waktu dari tahun ini hingga 2045. Tapi dia sepakat bahwa kekuatan militer Cina untuk melawan Taiwan memang sangat berbahaya. Taiwan yang berpisah dari Cina daratan setelah Perang Saudara tahun 1949 kini masih dilihat Cina sebagai provinsi pemberontak. Sejak saat itu, Cina terus berusaha untuk menarik Taiwan ke administrasinya. Di sisi lain, melalui hubungan tidak resmi dengan Taiwan, Amerika Serikat terus membantu Taiwan untuk mempertahankan paham demokrasi yang berdiri sendiri tanpa campur tangan Cina. Sebelumnya, 20 pesawat militer Cina memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan pada Jumat 26 Maret. Serangan terbesar yang pernah Kementerian Pertahanan Taiwan laporkan. Kehadiran 20 pesawat militer Cina ini sekaligus menandai peningkatan ketegangan yang dramatis di Selat Taiwan. Mengutip Reuters, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan, Angkatan Udara langsung mengerahkan rudal untuk memantau pergerakan pesawat militer Cina ke bagian barat daya zona identifikasi pertahanan udara pulau itu. Selain itu, jet tempur Taiwan juga memperingatkan pesawat militer Cina termasuk melalui radio. Kementerian Pertahanan Taiwan mengungkapkan, rombongan pesawat militer Cina antara lain terdiri dari 4 pembom H-6K berkemampuan nuklir dan 10 jet tempur J-16. Ini menandai serangan terbesar hingga saat ini oleh Angkatan Udara Cina sejak Kementerian Pertahanan Taiwan mulai mengungkapkan hampir setiap hari penerbangan militer negeri tembok raksasa sejak tahun lalu, terutama di atas perairan antara bagian selatan Taiwan dan Kepulauan Pratas yang dikuasai Taiwan di Laut Cina Selatan tahun lalu. Melewati Selat Bashi, beberapa pesawat militer Cina terbang di wilayah udara di selatan Taiwan dan melewati Selat Bashi yang memisahkan Taiwan dari Filipina, Kementerian Pertahanan Taiwan mengungkapkan dalam sebuah pernyataan. Seseorang yang mengetahui perencanaan keamanan Taiwan mengatakan kepada Reuters, militer Cina sedang melakukan latihan yang akan mensimulasikan operasi terhadap kapal perang Amerika Serikat yang berlayar melalui Selat Bashi. Cina yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya telah meningkatkan aktivitas militer di dekat pulau itu dalam beberapa bulan terakhir, sebuah tindakan yang menurut Taiping membahayakan stabilitas regional. Kehadiran begitu banyak pesawat tempur Cina dalam misi hari Jumat tidak biasa dan terjadi ketika Angkatan Udara Taiwan menangguhkan semua pelatihan setelah 2 jet tempur mereka jatuh minggu ini. Belum ada komentar langsung dari Kementerian Pertahanan Cina. Beijing secara rutin mengatakan latihan semacam itu bukanlah hal yang aneh dan dirancang untuk menunjukkan tekad negara untuk mempertahankan kedaulatannya.